3 tahun itu kalau insan manusia itu ya sudah mulai lucu. Lucunya sudah mulai bisa berjalan, sudah bisa bicara. Nah, kalau untuk perusahaan, Maisa sendiri sebenarnya kita punya, sebelum berdiri Maisa ini kita masing-masing, terutama saya sendiri itu ada pengalaman lebih dari 20 tahun. Kebetulan orang tua saya sendiri juga bergerak di bidang konstruksi, sudah puluhan tahun juga. Sehingga kami coba untuk mengadop beberapa sistem ya. Alhamdulillah kami dulu di perusahaan besar juga, di BUMN. Jadi banyak sistem yang kami adop. Tapi ternyata adopt itu tidak bisa kemudian langsung memindahkan, tetapi step by step. Karena memang sistem ini harus kita kenalkan kepada masing-masing person, kemudian kepada setiap departemen. Dan di tahun ketiga ini sebenarnya sudah mulai terasa. Memang seperti ayaan ya, kalau kita bilang seperti ayaan. Mana yang teman-teman bisa mengikuti akan terus mengikuti, mana yang tidak ya mungkin bisa tertinggal atau mungkin quit ya. Tapi tujuan kita kembali lagi bahwa kami menurunkan Maisa Kumoro Konstruksi dan satu lagi Gaharu Semesta Raya, itu adalah untuk bisa memayungi, untuk bisa di dunia ini kita sebagai manusia, sebagai insan, bagaimana kita berbuat yang terbaik. Jika kami membuat sebuah wadah yang bernama Maisa dan Gaharu, tentunya wadah ini tidak bisa serta-merta kemudian menjadi penuh, tetapi usaha kita, ikhtiar kita, itu masing-masing daripada personel itu harus maksimal. Potensi dari setiap diri kita harus dikeluarkan. Pengalaman 3 tahun ini sudah semakin hari semakin membaik, walaupun yang namanya persoalan itu pasti keluar ya, muncul, bagaimana kita bisa menangani. Maka kita punya tagline di sini, cepat, tepat, dan inovatif. Tentunya memang butuh perjuangan yang luar biasa, dan sampai hari ini alhamdulillah kita sudah mensaleskan cukup untuk perusahaan yang baru 3 tahun sudah cukup besar sih, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kami menata lagi dan terus membangun. Di sini ada membangun realitas mimpi. Jadi kembali lagi di bidang jasa ya, bagaimana kita bisa menyajikan apa yang dimau oleh owner. Di 3 tahun kemarin kita cukup awal kita kebingungan dalam artian adalah bagaimana kita harus mendedikasikan teman-teman. Kita belajar LPSE, kita belajar kemudian memasarkan sendiri produk-produk konstruksi kita. Alhamdulillah, singkat cerita, semakin kesini semakin banyak belajar kita sendiri, dan kemudian relasi kita pun juga, kalau bahasa Jermannya gedok tular. Ya tentunya mudah-mudahan banyak dari apa yang kita kerjakan itu teman-teman bisa cerita ke teman-teman yang lain, owner lain-lain. Walaupun memang cobaannya luar biasa, terutama kita juga ada beberapa pekerjaan yang kita sendiri sama kontraktor Jepang ya. Dari sisi budaya kita juga kita akui lah mereka disiplin, tapi kita bisa survive lah, alhamdulillah bisa survive, kita juga banyak belajar dari mereka. Dan itulah yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sistem ini tadi memang tidak bisa 100% diterapkan, tetapi budaya ini perlu kita tanam. Mana sistem yang bisa kita teruskan, mana yang tidak bisa mungkin bukan kita ganti, tetapi kita sesuaikan ya kebutuhan. Dan itu pasti yang namanya sistem semakin hari, semakin bulan, semakin tahun pasti akan semakin berkembang, menyesuaikan. Yang pertama adalah rasa syukur dulu. Rasa syukur ketika kita baru bangun tidur, kita sudah bersyukur bahwa kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, masih dikasih perjalanan untuk bisa berkarya lebih. Dari kita bersyukur ini, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain
insya Allah nanti akan lebih enak ya. Kalau mohon maaf kalau kita muslim ya, kita diajari bangun tidur sudah doa, kemudian apa namanya wudhu, kemudian kita sholat itu untuk melambari diri kita supaya apa nanti yang kita kerjakan dari mulai setelah sholat itu sampai dengan nanti kita tutup mata lagi itu semuanya akan lebih fresh. Mungkin persoalannya akan sama ya, tetapi ngerasa ini beda gitu. Jadi kalau kita tidur di kasur yang lebih empuk itu kan kena beban, kita akan lebih bisa menahan, mudahnya begitu. Nah, itu keimanan, itu yang nomor satu. Yang kedua, kedisiplinan. Disiplin itu baik sudah luar biasa, itu effort yang luar biasa yang harus kita lakukan, continue. Sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus, kemudian inovasi terus, kemudian hal-hal tertentu yang kita lakukan secara terus menerus, itu namanya disiplin. Nah, ketika orang disiplin itu tentunya apa yang kita lakukan setelah iman tadi, apa yang kita lakukan karena kita terus melakukan hal yang continue, hal yang konsisten, itu lama-lama akan menjadi lebih mudah. Sebenarnya kita dengan teman-teman yang ada di luar negeri pun juga hampir sama, tetapi bedanya kita memang harus memperbaiki kedisiplinan kita. Dan ketika komunikasi, Mas, komunikasi ini juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Di lini kita sendiri memang harus diperbaiki, terutama komunikasi di lapangan, kemudian di lapangan sendiri, kemudian di kantor ya, ada dua ya, ada lapangan, ada kantor. Lapangan ada beberapa. Nah ini kemudian antara lapangan dengan kantor itu semuanya harus rapat ya, jangan sampai ada persoalan. Kita kan sudah canangkan sebenarnya 5 menit itu harus, sesuatu yang terjadi di lapangan harus tahu semua teman-teman di lapangan, termasuk pimpinan di lapangan. Kemudian 5 menit berikutnya itu adalah harus disampaikan di kantor ya, di kantor HO. Kemudian 5 menit kemudian itu harus ada keputusan harus ngapain. Nah itu memang komunikasi adalah salah satu penentu daripada informasi sekarang ya, yang tetap harus dilakukan. Karena ketika kita komunikasi terjalan dengan baik dan terbiasa untuk berkomunikasi, bisa lewat handphone, WA, dan lain-lain, itu maka seluruh persoalan juga akan terbiasa, terselesaikan, dan akan terasa lebih mudah. Yang terakhir, upgrading diri, karena perusahaan ini terus mengupgrade diri menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih luas lagi jangkauannya, menjadi lebih banyak yang harus dinaungi, sehingga pasti akan menuntut teman-teman staff, teman-teman juga nanti di lapangan, tidak hanya staff ya, subkon juga, terus kemudian supplier, terus kemudian juga mandor-mandor, itu ya lama-kelamaan harus bisa berjalan memperbaiki diri, karena sistem sekarang sudah cepat sekali, semuanya online dan semuanya terpantau. Di perusahaan yang paling penting selain aset dari barang-barang ya, ataupun investasi dalam nilai rupiah, itu yang paling penting itu adalah staff, sumber daya manusia. Itu adalah investasi yang paling penting bagi saya dan Pak Handoko pastinya. Dari MKK sendiri, dari 2021 itu kita udah bergabung, di 2021 itu 4 personil, 5 personil ya. Terus kemudian di 2022, di 2023 sampai 2024 sekarang itu staf kita, personil kita ada sekitar 28 orang, termasuk dengan saya dan Pak Handoko. Investasi kita dalam sebuah perusahaan itu ya macam-macam, karena setiap individu, setiap staf atau setiap personil itu kan punya latar belakang, pola asuh, pendidikan karakter dari setiap keluarga yang pastinya juga berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa mematokkan sistem ini bisa berlaku untuk semua staf, dari satu staf ke staf lainnya, dan yang ke lainnya. Jadi perlu banget bimbingan, edukasi, kesabaran, walaupun kadang ada up and down-nya gitu, untuk membina atau membimbing atau mengedukasi teman-teman semuanya agar paham bahwa apa yang kita kerjakan atau yang kita lakukan ini semua adalah atas berkat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah sampai dengan 2024 ini, walaupun dengan fase-fase yang tidak mudah ya, dari tahun ke tahun ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, dan ada lagi yang masuk, tapi penyesuaian itu alhamdulillah tidak mengganggu sistem yang sudah berjalan dalam perusahaan, sehingga tidak terganggunya dalam
hilir alur untuk pelaksanaan sebuah proyek gitu. Tinggal meningkatkan kesadaran dari teman-teman semua, lagi-lagi menyadarkan bahwa apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan ini amanah terbesarnya adalah dari Allah melalui perusahaan CV Mahesa Kumoro Konstruksi. Tidak terlalu tinggi dengan sebuah ekspektasi, tapi saya selalu berharap atas pertolongan Allah bahwa semoga insya Allah di usia yang ketiga tahun ini perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan insan-insan yang ada di dalamnya. Insan-insan yang kuat, insan-insan yang dewasa, insan-insan yang mampu dan terus memegang teguh apa yang Allah perintahkan, sunnah dalam Al-Quran, untuk menjalankan bahwa inilah jalan jihad kita agar kita semua bisa bermanfaat untuk banyak insan, sesama hamba Allah dan semua makhluk yang ada di dalam semesta alam dunianya Allah. Tahun ketiga kita sudah mencanangkan untuk program target di tahun ketiga ini. Kalau secara nominal nilai itu kita bismillah dapat sales yang nilainya minimal 50 miliar dalam penjualan setahun ya. Sales itu penjualan 1 tahun. Nah, ini ada beberapa proyek yang bismillah kita juga ikhtiar ya. Kita harus yakin juga bahwa ini bisa kita dapat dan tidak berhenti didapat, tapi juga dilaksanakan dengan baik. Tadi kembali bahwa kita jasa konstruksi, jasa itu ada yang terbaik, kemudian selesai dengan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian selain itu juga di sisi SDM yang paling penting, karena kita jasa juga, SDM itu juga harus nomor satu. Kalau orang Jerman juga bilang unggah-ungguh ya, unggah-ungguh teko seliro. Bagaimana kita bisa membawa diri kita, karena kita orang timur ya, kita bisa membawa diri kita untuk bisa menghadapi siapapun, siapapun dengan dalam arti ada owner, ada usernya ya, kemudian ada MK, ada perencana, kemudian ada pihak-pihak sosial dan yang lain-lainnya banyak sekali. Nah, itu bagaimana kita bisa merangkul teman-teman semua dalam satu koridor bangsa yang baik. Harapan kami di perusahaan CV Mahesa Kumoro Konstruksi di tahun ini SDM-nya semakin kuat, semakin diperkuat lagi SDM-nya, semoga tambah solid lagi. Saya berharap semoga CV Mahesa Kumoro Konstruksi dapat terus berkembang dan maju, semakin inovatif, cepat dan cepat. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk Mahesa Kumoro. Terima kasih sekali sudah membantu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami gitu ya. Saya dulu hampir nggak bermimpi punya mungkin rumah yang estetik gitu ya, kayak di Instagram gitu, dan alhamdulillah Mahesa Kumoro bisa membantu mewujudkan mimpi kami. Dan ternyata tuh saya lihat di company profile-nya itu betul-betul di sini ada slogannya membangun realitas mimpi. Semoga di tahun yang ketiga ini dan seterusnya Mahesa Kumoro bisa semakin banyak membantu keluarga maupun tidak hanya keluarga ya, company juga untuk membangun realitas mimpi-mimpi kita semua gitu ya. Dan saya doakan Mahesa Kumoro jaya selalu di dalam lindungan Allah, dijaga usahanya sampai akhir zaman, amin. Pokoknya Mahesa Kumoro tambah sukses. Ucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk CV Mahesa Kumoro Konstruksi. Selamat ulang tahun CV Mahesa Kumoro yang ketiga. Selamat ulang tahun untuk Mahesa Kumoro Konstruksi yang ketiga tahun. Semakin maju, semakin sukses, semakin jaya, dan mestinya semakin banyak proyek berkelimpahan di tahun ini. Semoga Mahesa Kumoro Konstruksi semakin maju, semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sukses terus Mahesa Kumoro. Kita jalan.